Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih menghirup udara segar. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mati kita yang sejenak untuk kita beraktivitas kembali untuk melakukan amaliyah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah pahala yang akan kita panen pada hari kiamat kelak. Kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat istiqomah yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita sampaikan pada kasih mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita dengarkan sabdanya, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, dan tentunya kita harap akan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Alhamdulillah, insyaallah pagi hari ini dapat amanah, dapat kesempatan untuk menjadi moderator di kajian pagi hari ini. Alhamdulillah, kajian sama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak Ustaz? Alhamdulillah, khair. Insyaallah. Para bunda, para jamaah MKI rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pagi hari ini tema kita adalah mengislamkan hati. Ya, Masya Allah, berarti hati juga perlu diislamkan, ya. Karena memang kita tahu tempat hati ini bermuaranya sedih, kadang juga bahagia, kadang juga senang, kadang juga kecewa, kadang juga hati kita ditimbulkan rasa rindu, rasa kangen, semuanya ada di hati. Nah, bagaimana hati ini kita mengelola, atau kita asupan hati kita ini sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ketika kita diuji, maka hati kita berlapang dada, bersabar. Ketika kita diberikan suatu kenikmatan, hati kita juga merasa bersyukur, ya. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah pemberian dari
Allah Subhanahu wa taala. Baik, para bunda, para jamaah yang sudah tidak sabar untuk kita sama-sama menyimak ya dan mendengarkan makna dari mengislamkan hati. Baik. Pada saat tadi, falyatafaddal maskura. Syukran jazakumullah khair Ustaz Razi. Mata'ala Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, tentu kita paham bahwa kesyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan selawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Selawat serta salam kita iringkan sebagai penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa seluruh pengurus MKI, baik dari Dewan Pembinanya, seluruh pengurus intinya, dan seluruh jamaah MKI dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa limpahkan hidayah untuk kita semua, inayah, iradahnya, dan kemudian kita bisa istiqomah menjalankan keislaman ini dengan penuh hati, penuh cinta, penuh keikhlasan, dan kita bisa menjalankannya hingga akhir hayat masing-masing kita. Pagi ini kita akan meneruskan bahasan tentang iringan kesulitan, yaitu dengan bagian yang keduanya, yaitu mengislamkan hati. Jadi tidak sedikit orang yang bertanya sudah sekian lama menyatakan dirinya beragama Islam, menjalankan sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di Ramadan, bahkan juga banyak yang baru pulang dari haji, tapi masih sulit meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, misal berbohong, atau belum terlalu peduli kepada sesama. Ini lagi-lagi pesan sponsornya, kita lagi punya hitanan ini. Ya. Seringkali masih marah yang tidak perlu, membenci orang sebagai hal yang biasa dan seterusnya. Nah, demikian ini hal-hal yang kemudian dirasakan keberislamannya masih belum berdampak pada perilaku sehari-hari. Padahal Rasulullah SAW menyatakan bahwa innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang salah dari keberagaman kita yang digambarkan seperti ini? Artinya gini, ritual yang dijalankan sudah sangat luar biasa, tapi larangan yang seharusnya ditinggalkan ternyata masih dikerjakan. Maka ini ada dua hal yang sifatnya kontradiktif, dikerjakan secara bersama-sama, padahal dinyatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ajaran zakat itu mendekatkan antara orang yang berpunya dengan orang yang tidak berpunya. Berpuasa dimaksudkan untuk melahirkan ketakwaan dan seterusnya. Dan kenyataan yang demikian ini menjadikan masyarakat kita seolah-olah beragama dengan wajah ganda. Nah, mengerjakan aspek tertentu ajaran Islam ini, tapi hal-hal yang lain yang seharusnya ditinggalkan masih saja dijalankan. Nggak usah ngacung siapa yang masih punya rekening riba. Gitu ya. Kenyataan ini mengundang begitu banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang kurang tepat dalam membangun sikap keberagamaan?
ada sesuatu hal yang keliru dan membaca sejarah para nabi dan para sahabatnya, Islam ini terbangun secara mujmal, secara menyeluruh, secara holistik, bahkan utuh, ya, dan komprehensif, saling menguatkan antara apa yang diucapkan, dijalankan, dan suara hati seorang itu berhasil menyatu atau sama. Apa yang tergerak dalam hati, maka itu yang diucapkan. Artinya dalam keimanan yang sempurna antara apa yang kita lisankan, apa yang kita genapkan dalam hati nurani, kemudian muncul sebagai sebuah amalan perbuatan, ini seharusnya menjadi kesempurnaan iman seseorang. Ketika seseorang mukmin yang selalu meniru Rasulullah SAW, yaitu siddiq, lurus, amanah, bisa dipercaya, tabligh, begitu punya ilmu untuk menyampaikan, dan fatonah dan kecerdasannya. Berbeda dengan apa yang biasa dilihat sekarang ini. Mereka mengaku penganut Islam, tapi perbuatannya masih tidak jauh beda dengan orang yang belum kenal ajaran agama. Bahkan stigma yang ada di masyarakatnya muncul begini. Padahal dia ngerti agama loh, padahal dia rajin ibadah, padahal jadi seolah-olah orang Islam kok gitu sih, gitu. Nah, persoalan ini sebetulnya bukan persoalan yang kecil dan sederhana, tetapi ini bisa dirasakan oleh berbagai kalangan luas. Dan keluhan tentang adanya perbedaan antara suara hati, ucapan, dan perbuatan ini dirasakan di mana-mana. Bahkan sudah seringkali dilaporkan lewat penelitian gitu ya, bahwa perilaku keberislaman bagi masyarakat ini bukan beragama Islam, ternyata lebih unggul dibandingkan masyarakat yang mayoritas beragama Islam gitu ya. Kita lihat contoh misalnya saudara-saudara kita yang sedang melakukan boikot terhadap produk-produk yang pro Zionis gitu ya. Itu kita lihat bahwa mereka lebih girohnya lebih luar biasa gitu ya, dibanding dengan kita. Nah, penelitian ini dimaksud untuk menggunakan indikator yang jelas disesuaikan dengan ajaran keislaman. Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa di barat saya lihat banyak muslim tetapi tidak ada lambang Islam di sana. Di timur saya begitu lihat Islam tapi tidak ada muslimnya. Jadi kan sebuah majas ya, sebuah kiasan tentang betapa di barat itu bisa mereka ngantri panjang gitu ya, tanpa kemudian berdesakan, berdorongan gitu ya. Tapi tidak ada simbol-simbol Islamnya. Dan apalagi ketika Palestina ini membara, maka seluruh dunia kemudian terdorong hatinya untuk melakukan dukungan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita lihat di kita, ya gampang kendor. Gitu ya. Sekarang saja mungkin kita udah nggak inget tuh apa yang mesti kita bantu. Padahal ada Mbak Ajeng dengan Golden Future-nya yang selalu senantiasa membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kalau kemudian membaca hasil penelitian tadi tergambar ada suasana yang ironis, bahwa nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Islam ini ternyata belum sepenuhnya dijadikan acuan oleh pemeluk Islam sendiri. Tentu kita tahu ya bahwa Muslim bukan Islam. Gitu ya. Jadi persoalan yang tidak mudah dijawab ini masih ditambah lagi dengan adanya perilaku yang kontradiktif dengan ajaran-ajaran Islam. Kekerasan, aksi teror. Ini kan ditengarai bahwa pelakunya adalah seorang Muslim. Nah, kebingungan ini muncul karena selama itu dipahami bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, toleransi, musyawarah, keharusan tawasobil hak, tawasobil sober, saling menasehati, dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya dari kalangan Islam sendiri muncul ya kekerasan, bahkan teror, sampai mengakibatkan banyak korban manusia yang tidak berdosa. Maka ada paradok dalam ajaran Islam yang sedemikian mulia ini dengan perilaku yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, persoalan ini sebetulnya bisa dijelaskan bahwa siapapun, tidak terkecuali pemeluk Islam, mereka tidak pernah hidup di ruang kosong. Sebagaimana kehidupan manusia pada umumnya. Seorang Muslim berada di tengah masyarakat dengan berbagai macam pengaruhnya. Sehari-hari mereka bersentuhan dengan persoalan politik, ekonomi, hukum, budaya, seni, dan adat istiadat, ya, budaya, dan lain-lain. Tapi
tidak akan mungkin ya mereka ini kehidupannya terlepas dari pengaruh ini. Maka dalam menjalani kehidupan siapapun selalu beradaptasi dengan lingkungan dan bahkan juga masyarakat luas. Ini makanya antara suara hati, ucapan, perilaku menjadi tidak selalu sama. Proses adaptasi ini yang menjadikan seseorang tidak mudah menyatukan antara berbagai kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, mendasarkan pada logika ini, kita bisa jadi melihat seseorang itu dari kehidupan sehari-hari yang sudah tampak religius, tapi aspek-aspek mendasar lainnya justru jauh dari tuntutan agamanya. Mereka sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa di Ramadan, bahkan berhaji, tapi belum berhasil menjauhkan diri dari berbohong. Tidak peduli terhadap kehidupan orang yang seharusnya dibantu. Ya, kikir, sombong, hasad, dan banyak lain. Maka ada suasana terbelah pada diri seseorang, penampakannya religius, tapi sementara itu hatinya masih jauh dari ajaran agama yang dianut. Nah, persoalan mendasar ini sudah dirasakan oleh begitu banyak orang. Jadi, mesti dicari nih penjelasan atau penyebabnya. Nah, penjelasan dari perspektif sosiologis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tapi juga harus dilihat dari sudut yang lain, bahwa suasana keterbelahan tersebut ini adalah sangat mungkin sebagai akibat dari pemahaman tentang Islam yang masih belum mujmal, belum menyeluruh, belum holistik, atau komprehensif tadi. Maka Islam yang dikenali hanya aspek luarnya saja, sifatnya formal, ini belum menyentuh aspek yang lebih dalam. Makanya, alhamdulillahnya kita di MKI ini kajian tauhidnya kuat, kajian sakofah Islamiyahnya bagus, dan saling melengkapi. Apalagi kalau kita di Kamis pagi ini kita bahas tentang Hisnul Muslim, tentang Adabul Mufrad, tentang Al-Wafi, sehingga setiap orang mampu beradab seperti sebagaimana seharusnya, begitu ya. Maka ini menjadi kegiatan ritual yang harusnya dijalankan sebenarnya bukan bersumber dari kekuatan penggerak semestinya, tetapi kalau hati yang bersangkutan, kalau perilaku lahirnya terutama dari kegiatan ritualnya mereka sudah beragama, tapi hati dan batinnya belum tersentuh, padahal agama seharusnya justru berawal dari aspek yang paling dalam, yaitu apa yang ada dalam hati. Maka mengislamkan batin atau hati rasanya menjadi sangat penting dan mendasar. Nah, persoalan ini, mari kita lihat betapa Rasulullah SAW memahami bahwa apa yang kalau kalau kita itu pahami bahwa dari sejak awal saja, afwan, ketika mengislamkan hati itu persoalan yang kemudian kita paham dulu, berislam itu seperti apa. Maka ketika kita memahami bahwa berislam itu adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks bahwa berserah kepada ketetapan yang datang dari Allah, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ini bagian yang seringkali kita kemudian masuk ke dalam sebuah pemahaman yang menjadi sangat sangat panjang. Artinya gini, kalau seseorang itu memahami bahwa menjadi Muslim yang sejati itu seperti apa, maka tidak sedikit dari kita yang kemudian mulai ragu dengan apa yang dia lakukan ketika melihat ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian kok nggak cocok ya antara penampilan sama akhlaknya, gitu. Jadi salah satu guru saya ketika beliau berhaji, rupanya beliau punya pengalaman pahit sama kawan-kawan. Beliau bilang gini, dia foto sama beberapa orang.
bertemu dengan orang-orang yang celahnya tidak cingkrang, tidak berjenggot, dan mereka orang yang amanah dan pekerjaan yang sangat baik dengan hati yang tulus, ya, dibanding berteman dengan orang yang penampilannya sangat islami, berjenggot, celana cingkrang, tapi tidak amanah, suka berbohong. Itu jadi bagian yang lah, kok begini ya. Gitu. Di awal saya mempelajari Islam secara talaki dari beberapa guru, saya selalu berusaha untuk mencari contoh, mencari teladan, sehingga saya bisa ambil apa yang saya pelajari dari beliau adalah kesesuaian antara apa yang beliau kerjakan dengan apa yang beliau ajarkan. Jadi kalau dalam bahasa kita itu adab dulu yang dipelajari baru ilmu, gitu ya. Nah, ini yang kemudian membuat saya melihat orang selalu dari contoh-contohnya. Ngajarin sunnah tapi nggak ke masjid. Ngajarin sunnah tapi ngerokok, gitu ya. Ngajarin sunnah tapi kukunya panjang, dan seterusnya dan seterusnya. Oke lah, katakan itu oknum. Tapi maksud saya sebagai seorang yang sangat paham dengan agama, harusnya itu kan nggak perlu terjadi, gitu kan ya, di dalam pemahaman saya. Sampai akhirnya kemudian saya sempat bergabung dengan satu partai yang sekarang sudah nggak ada lagi, partai Islam, ya, Masyumi. Nah, itu berusaha untuk mempelajari, ya, apa yang ada di situ. Saya melihat tokoh Pak Atullah Mahwa itu menjadi sosok yang sangat jadi panutan betul. Nah, saya ketika itu di bidang media, karena memang saya dari media. Uniknya adalah ketika saya mencoba untuk bikin program bagaimana melakukan penetrasi ke masyarakat untuk mencapai satu engagement yang baik, maka yang terjadi ketika saya ada di satu ruang di depan, kemudian tiba-tiba datang seseorang dengan lantang dan dari gaya bicaranya pasti orang lama lah, gitu ya. Assalamualaikum. Kemudian dia masuk ke ruang sebelah, yang obrolan apa yang ada di sebelah itu kedengaran di ruangan saya. Apa yang mereka perbincangkan adalah sesuatu yang menyesakkan hati saya, karena yang mereka bicarakan semalam Brazil sama Jerman berapa ya? Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk 5-1. Wah, kalah lagi deh gue. Saya langsung beranggapan bahwa saya harus cari tahu apakah ini adalah sebuah candaan, omongan pengisi kekakuan, gitu ya, ice breaking. Tetapi seharusnya itu tidak muncul pada orang-orang yang ada di Masyumi, gitu ya. Kalau saya berhemat, artinya kan itu judi, gitu. Kan kita sudah tahu. Nah, itu bagian yang saya dengan naifnya saya nyatakan bahwa saya berada di kumpulan yang begitu, saya nggak sanggup. Maka saya bikin satu surat pengunduran diri, karena saya nggak akan bisa memberikan citra yang baik di luar sana sementara isinya kropos, gitu. Nah, ini yang kemudian membuat saya mencoba mencari terus apa yang bisa saya ambil dari orang-orang yang ada di sekitar saya, sampai akhirnya menemukan beberapa contoh dari beberapa guru itu yang betul-betul memang menjadi doa. Ya, saya setiap kali berdoa atau setiap kali ke tanah suci itu menjadi bagian yang saya selalu berdoa sama Allah begini. Ya Allah, pertemukan saya dengan guru yang menjalankan ilmu. Nah, itu jadi bagian yang terus-terusan saya minta kepada Allah. Ya Allah, pertemukan aku dengan guru yang menjalankan ilmunya. Jadi
Alhamdulillahnya ketemu dengan dua sosok yang kemudian menjadi satu bagian panutan buat saya, yaitu seseorang ada di Bandung, eh, Ustaz Budi Cahyadi. Beliau kesehariannya menjadi sangat luar biasa buat saya, menginspirasi, dan beliau selalu berupaya untuk menjadikan segala aspek itu manfaat, ya, dari mulai bangun tidurnya subuh, ke masjid, pulangnya baca al-maksurat gitu, baca zikir paginya sampai anak-anaknya bisa berjejer semua di sekeliling dia bareng-bareng baca al-maksurat, meskipun ada yang masih teler-teler gitu. Kemudian kita sarapan, kemudian kita ritual kesehariannya itu semuanya nggak ada yang nggak bermanfaat, semuanya bermanfaat, dan itu menjadi sangat luar biasa buat saya. Begitu juga dengan salah satu Ustadz yang ada di Ciledug. Saya mengikuti beliau sekitar kurang lebih 2 tahun berkhidmat sama beliau. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan sound system atau IT, saya selalu berusaha untuk membantu beliau. Dan itu bagian yang menurut saya sangat dimuliakan betul apa yang beliau hadirkan dalam kesehariannya. Ya duhanya, ya sedekahnya, ya Masya Allah. Dan beliau itu orang yang sangat humble. Beliau ketika membuka Al-Quran, itu beliau hafal. Ya, beliau hafal Al-Quran itu 30 juz. Tapi yang beliau buka ketika di hadapan orang itu, dia tidak menunjukkan bahwa dia hafal. Jadi saya pernah meregokin, saya ketika ada di samping beliau, beliau buka, ngacak gitu. Ngacak, terus kemudian dia berapa lembar, dia tarik ulang, dia tutup seolah-olah mencari gitu ya. Padahal dia yang sedang dia baca itu bukan yang dia pegang, bukan yang dia buka. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa eh, meskipun saya hafal, saya nggak langsung menyampaikan hafalan saya. Jadi seolah-olah dia masih baca secara tekstual. Dan itu menjadi satu kekaguman saya. Wow, Masya Allah ya beliau. Menjaga supaya nggak dianggap sebagai orang yang hafiz Quran, tapi dengan show off-nya. Gitu. Dengan pamer hafal ayatnya. Itu bagian yang kemudian menginspirasi saya juga. Nah, balik lagi kepada bagaimana kita mengislamkan hati ini, keberserahan diri atau keislaman dari aslama yuslimu salaman gitu ya. Salam itu bagian yang mensejahterakan, dan bisa dibilang bahwa berislam itu adalah bagian di mana kita menyerahkan sepenuhnya gitu ya, total surrender. Nah, ini yang kemudian hati kita harus kita posisikan dalam konteks apapun yang kemudian terjadi di hadapan kita, ini bagian yang seharusnya kemudian kembali semua, ya ini bagian yang hati pun harus bersaksi bahwa tidak ada yang pantas didahulukan, diprioritaskan kecuali Allah. Dan kemudian mengikuti syariat, tidak ada yang lebih sempurna daripada syariat Rasulullah SAW. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi apapun kondisinya. Ketika kita lihat di dalam Hisnul Muslim misalnya gitu ya. Kalau saya buka di Hisnul Muslim halaman yang ke 184 gitu ya. Ini Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Allah, "Kilni ila nafsi tarfata ain wa asli li ilaha illa anta." Ini hadisnya Abu Daud ya, dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Sunan Abu Daud. Wahai Allah, hanya rahmatmu saja yang kami harap, maka jangan engkau serahkan diriku ini kepada diriku, mengandalkan diriku sendiri dengan akal dan nafsuku sekejap mata pun. Perbaikilah semua urusanku di semua urusannya, ya. Dikatakan di sini fala takilni ila nafsi tarfata ain, ya, wa aslih li sya'ni, dan perbaiki seluruh urusanku, kullahu bahkan,
dan kemudian la ilaha illa anta. Rasulullah SAW seringkali kemudian meminta kepada Allah SWT dengan konteks seperti ini. Jadi meniadakan atau berusaha untuk menihilkan akal dan nafsu. Kenapa? Kalau kita perhatikan, apa yang kita sedang hitung, mana yang lebih banyak antara kehendak Allah dengan kehendak kita, atau kehendak Allah dengan keinginan kita. Pasti lebih mendominasi bagaimana hawa nafsu itu begitu luar biasa. Di dalam memahami beberapa statement dalam Al-Quran, saya seringkali menggunakan metode mafhum mukhalafah, makna kebalikannya. Jadi ketika Allah SWT menyatakan kepada kita, salah satu contoh misalnya gitu ya, kita lihat di dalam surat Al-Maidah, gitu ya, Al-Maidah, ayat yang ke-44. Itu kalau kita urut 44, 45, 47, 48, itu Allah SWT melarang kita untuk kemudian menggunakan hawa nafsu. Dan bahkan kita harus berpegang kepada apa yang Allah SWT turunkan. Di surat 5 ayat 44 di bagian akhir. Ya. Ada yang udah ketemu? Di bagian akhir itu Allah SWT menyatakan Udah. apa yang tidak mengikuti, ya, apa yang datang dari sungguhnya dia kafir. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Lihat 45-nya. Di bagian akhir juga, frasa yang terakhir. Empat tujuhnya sama. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi kafir, dolim, fasik itu ketika kita tidak mau mengikuti apa yang Allah SWT hadirkan dalam kitab-kitab. Nah, maka kemudian kalau kita perhatikan dari 44, 45, 46, 47 terus 48 turun Quran. 49 kita diminta untuk memilih, gitu ya. Maka ada bagian yang jangan ikut hawa nafsu. Jadi kalau ikut hawa nafsu biasanya ya seperti saudara-saudara kita yang di Nasrani gitu. Mereka mementingkan keduniaan. Gitu. Kalau kita lihat gereja-gereja itu dibangun berdasarkan perpuluhan. Maka para pendeta ini berebut jemaat yang supaya dia ajarannya atau apa yang dia sampaikan itu membuat orang menjadi tertarik dengan ajaran dia, sehingga dia menjadi fans atau dia menjadi staf dari ministrinya. Dibuat bagaimana caranya? Kalau saya perhatikan bagaimana orang-orang Amerika, orang-orang di luar sana ketika mendesain sebuah pengajaran, sebuah pengabaran, itu mereka sampai pakai hipnotis, sampai pakai gaya panggung, kemudian efek-efek yang dibutuhkan dan seterusnya gitu. Belum lagi prompter, belum lagi aktor-aktor atau aktris-aktris dalam KKR misalnya gitu ya. Itu orang yang dalam koloninya mereka berpindah ya, ngaku datang dari mana gitu tuh, pura-pura pakai kursi roda, begitu didoa gitu. Dalam KKR banyak sekali begitu. Dan sudah banyak namanya
contoh-contoh yang kemudian saya terlibat langsung untuk melihat bahwa itu memang settingan. Dalam hal yang seperti ini, kalau kita kemudian melihat bahwa bagaimana Allah SWT kita minta untuk memperbaiki seluruh urusan kita dalam konteks hadis tadi yang dibaca, itu yang kemudian kalau kita iringkan dengan doanya Nabi Yunus gitu ya, bin Matta dari Nainawa ketika beliau ada di perutnya ikan, yang beliau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi bagian yang seringkali kita harus mengembalikan ketika kita tahu bahwa ini bagian yang kita tahu bahwa beliau menjadi sangat dibantu oleh Allah SWT. Begitu juga di Hisnu Muslim di doa yang selanjutnya gitu ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah, Rabbku, aku tidak menyekutukan Engkau dengan apapun juga. Ini bagian yang kemudian ketika kita membaca dalam kesulitan-kesulitan kita dengan iringan-iringan yang Allah persulit kita, maka bagian lafaz doa ini bukan hanya sekedar mantra penghilang masalah. Jangan dijadikan sebagai ajimat, tetapi jadikan sebagai ketundukan hati kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa jadi kita akan berbeda pola pemahamannya ketika memang suasana hati kita sedang berbeda. Gitu. Ada penolakan mungkin, ada bagian yang kalau itu sih mungkin saya bacanya udah lebih dari ratusan kali. Bukan soal itunya. Tetapi bagaimana hati itu kemudian lumpuh di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dah, kalau apa yang kita maksud adalah Allah, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Artinya adalah serahkan saja sama Allah. Nah, berislam dalam konteks itu adalah bagian yang setiap kita menjadi memahami bahwa apa yang sedang dihadirkan oleh hati ini betul-betul takluk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tadi balik lagi ketika dalam hadis riwayat Abu Daud Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itu bagian yang kalau kita baca di zikir pagi petang, Rasulullah SAW menghadirkan bahwa dengan ya hayyu ya qayyum mirahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Berbeda sedikit tapi intinya sama. Wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha berdiri sendiri, wahai Sang Maha Independen. Ya. Dikatakan bahwa perbaiki seluruh urusanku in every single detail, di semua persoalan. Sya'ni kullah. Ya. Fi kulli syai'in itu bahasanya. Jadi di semua persoalan, sampai yang meritil-meritilnya dikerjakan oleh Allah SWT. Atau Allah atur bagaimana caranya. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan kau biarkan aku mengandalkan diriku sendiri. Karena tadi kita menjadi orang yang sangat picik dengan hawa nafsu, kita menjadi orang yang sangat emosional, dan tentu kalau kita berada dalam satu situasi yang sangat tidak nyaman, biasanya yang kita, ini sejak kecil nih, yang kita sampaikan kepada orang lain bukan bagian salahnya kita. Ya, contoh, ada anak kecil nangis, gitu. Kita tanya, kenapa nangis? Dia cenderung nyalahin orang.
kakak gini gitu. Tapi begitu ditanya kakaknya, kak bener tadi gini gitu. Iya, habisnya adik gini duluan. Nah, bagian yang awalnya siapa yang bikin gara-gara seringkali nggak diceritakan karena ingin dirinya yang terselamatkan. Ini kan hawa nafsu banget. Kalau kita misalnya berada dalam satu kondisi doa misalnya, itu jarang sekali kemudian kita hmm, memulai dengan bagian yang ya Allah saya ini banyak dosa ya Allah. Itu jarang sekali. Ya. Bahkan kalau guru kami mengajarkan bahwa eh, sebut dulu Allah dengan kemahahebatannya, dengan kekaguman yang ada pada dia dan sistemnya gitu ya. Jadi misalnya sederhananya itu em, kalau berdoa itu urutannya kurang lebih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Gitu ya. Eh, Kemudian di bagian larik yang kedua, kita menunjukkan bahwa kita ini lemah tanpa daya dan kita adalah orang yang rasanya seperti nggak pantas untuk diselamatkan. Nah, bagian ini menurut saya doa ini menjadi larik yang paling eh, warak dalam pengertian ya kita sama Allah harus merendah lah gitu ya. Apa doanya? Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini persis seperti hatinya Nabi Adam ketika diislamkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Sama persis seperti Nabi Yunus yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama persis dengan ketika Rasulullah SAW di waktu duha setelah selesai sholat duha, beliau membaca dua untai uh, zikir istighfar yang kemudian beliau baca dalam kuantitas yang sangat luar biasa. 100 kali beliau membaca uh, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Kemudian beliau masih sambung dengan Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang kemudian kalau kita uh, menghadirkan hati dan kita mampu mengislamkan hati kita, adalah serahkan saja sama Allah, nanti biar kita lihat biar Allah yang mengerjakan untuk kita. Nah ini yang kemudian jadi sering kita mendahulukan, saya pengennya gini, saya maunya gini. Nah itu seolah-olah kita menjadi memperbudak Allah. Jangan. Jangan. Kemarin kita sudah bahas tentang betapa seseorang yang ketika mengandalkan Allah Al-Mujib, yang maha mengabulkan segala permintaan kita, itu kadang-kadang kita memilih redaksi yang sesuai dengan apa yang kita kepengen, gitu kan. Dan itu menjadi bagian yang sebetulnya ya wajar-wajar saja dan manusiawi, tetapi persoalan yang harus kita hadirkan tadi kembali kepada bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi zat yang kita selalu unggulkan lebih dulu dan kita ini betul-betul menjadi hamba yang hina dan saya seringkali berpesan kepada setiap jamaah baik haji maupun umrah yang sedang dalam pembimbingan saya, selalu saya sampaikan bahwa yuk kita datang sebagai pendosa. Jangan datang dengan fasilitas saya sudah bayar sekian, saya sudah bayar ininya bisnis, saya sudah bayar ini prioritas, saya sudah ini sudah itu apa segala macam. Ketika Allah SWT berkehendak, apapun yang Allah SWT ingin hempaskan kita di situasi itu menjadi sangat mungkin. Artinya begini, ada beberapa kisah yang saya ingin share ke sahabat MKI dimanapun berada. Ada sekelompok, saya nggak perlu sebut perusahaannya, ada sekelompok pimpinan di sebuah asuransi besar meminta kami untuk melakukan arrangement terhadap umroh yang hanya 2 hari, terus kemudian mereka ke Turki.
Mereka dari awal sudah state. Kami sering bepergian ya ke luar negeri. Kemudian kami mau waktu itu 2009 kalau saya nggak keliru. Kami mau bisnya yang terbaru. Gitu. Mau bis yang terbaru. Saya bilang, ya kalau terbaru sih banyak. Tetapi ketika bagaimana kita beradaptasi dengan yang tidak terlalu baru pun gitu ya, hitungannya baru, tapi pokoknya mau yang paling baru. Pokoknya mau yang paling baru. Maka kami hubungi SAPCO, ya, Saudi Arabian Pilgrim Transportation Company. Kemudian kita sampaikan keinginannya. Pokoknya mau yang paling baru. Maka dihadirkan betul sama pihak SAPCO-nya. Dihadirkan 2 bis yang betul-betul masih baru. Ya. Dan bahkan bangkunya masih plastikan. Ya. Kita foto, terus kemudian kita berikan kepada. Oh ya, oke, aman. Ada jaminan bahwa diplastikin itu masih baru. Tapi nanti plastiknya dibuka, gitu. Oke. Maka berjalanlah dari Madinah yang cuma 2 hari itu, kemudian mau 2 hari di Madinah, 2 hari di Mekah, kemudian mereka ke Turki. Maka biasanya perjalanan ba'da asar dari Madinah itu kalau pakai bis, zaman dulu masih belum ada kereta, maka sampai di Mekah itu sekitar jam 8. Gitu. Jadi waktu makan malam masih ada lah. Apa yang terjadi? Qadarullah wa masyafa'al. Kira-kira di tengah perjalanan, jadi antara Mekah Madinah yang 474 kilo itu, tiba-tiba di tengah 2 bis ini bermasalah. Padahal baru. Yang pertama patah as, gitu. Yang kedua eh, mesinnya mati. Kok bisa langsung dua-duanya ya, padahal baru. Maka kemudian kita komplain ke pihak SAPCO-nya. Ini insyaallah kok begini nih, apalah segala macam gini loh. Betul, itu baru dalam pengertian belum kita cek kelayakannya. Waduh, belum dicek kelayakannya. Jadi masih belum layak jalan. Karena ngototnya minta yang baru. Gitu. Ya, orang Arab digituin, nah udah bebesin sekalian gitu. Dan itu menjadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa tatkala begitu sampai kira-kira jam diminta bantuan, yang satu datang dari Mekah, yang satu dari Madinah. Jadi dijadwalkan ketemu di situ dan kemudian baru bawa jamaah. 2 bis sampai di Mekah kira-kira jam 10-an, dan itu makanan sudah ya ala kadarnya. Saya minta sama tim F&B-nya untuk catering khusus untuk kami karena jamaahnya belum datang gitu. Saya kasihlah ekstra ke waiternya itu sehingga mereka agak nahan sedikit. Tapi karena udah langganan, udah tahu ininya, kendalanya. Kami sampaikan ke manajer hotelnya juga dibantu sama mereka. Alhamdulillah. Maka datang, begitu datang dan kemudian makan segala macam dan kemudian kita ya basa-basi gitu lah ya. Wah, banyak hikmah ya ini, saya bilang. Begitu selesai mereka tawaf, sa'i, selesai tiba-tiba pemimpinnya mengatakan, kita tawaf lagi. Tawaf lagi ngapain? Habis tawaf, sa'i, tahallul, sudah kan selesai sih. Ternyata apa yang mereka lakukan? Kata pimpinannya, pokoknya kita tawaf tobat. Ada lagi bikin syariat baru tawaf tobat. Tapi karena dari rasa bahwa tidak datang sebagai pendosa, saya cuma menyampaikan begini kepada mereka. Anda boleh memperjalankan diri ke berbagai negeri.
Tapi Madinah Mekah ini yang melayani adalah malaikat Allah. Kalian saja disebutnya Duyufur Rahman. Disebutnya tetamunya Allah. Maka kalau sudah tetamunya Allah, Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Bahkan dalam beberapa kesempatan orang mau pakai kendaraan yang paling lux. Apa katakanlah GMC. GMC yang terbaru deh, yang keluaran 2024 misalnya gitu ya. Apakah kemudian tidak ada resiko kempes? Kalau Allah pengen kempes, kempes saja. Dan bahkan kemarin ada cerita bahwa ada satu GMC yang kemudian keluar dari hotel itu ketabrak sama mobil. Gitu. Jadi tidak bisa seseorang kemudian menghadirkan privilege-nya, kemudian tidak mau mengislamkan hatinya kepada apa yang Allah SWT hadirkan. Ketika Allah SWT berkehendak, maka kemudian kita yang punya keinginan ini yang harus kemudian ngeklopin apa yang Allah SWT ingin berikan kepada kita. Maka pertanyaan yang seringkali saya tanyakan ke jamaah adalah, bagaimana ketika Allah berkehendak dan kita punya keinginan? Yang harus ngalah siapa? Allah yang maha tahu yang harus ikut keinginan kita, atau kita yang tahu bahwa Allah berkuasa, kita yang ikut kehendak Allah. Nah ini kadang-kadang suka berat di hati. Gitu. Coba pengen tahu nih, dari sekitar 75 orang yang bergabung, pengen tahu. Kira-kira kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, yang harus didahulukan yang mana? Di ruang chat aja nggak apa-apa. Kita kumpulin. Kehendak Allah. Kehendak Allah yang benar. Kehendak Allah yang benar, serius tuh. Begitu suami ngabarin udah punya istri lagi, masih kehendak Allah atau keinginan kita? Begitu Allah tetapkan sesuatu yang nggak serak sama kita, masih kehendak Allah. Tapi kan saya maunya gitu tuh. Jadi seringkali kita bersembunyi di balik hawa nafsu kita, kemudian kita ingin harusnya gitu, gitu. Bahkan ada yang sebagian yang ngambil jalan tengah, gitu. Keinginan kita yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tetap harus kita yang nyesuaiin, bukannya Allah yang nyesuaiin ke kita, gitu. Tapi rasanya tidak arif rasanya kalau kemudian kita tidak berbagi, gitu ya. Monggo, silakan. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Fahrul Razi. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan bahan diskus dari beberapa lantunan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan di beberapa hadis tadi dalam kitab Hisnul Muslim. Syekh Sa'ad Waf Al-Qatani memilah itu menjadi bagian yang mudah-mudahan Allah SWT akan memudahkan kita ketika kita memasrahkan diri kepada apa yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tafadhol Mas Ustaz. Alhamdulillah. Allah para bunda, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak hikmah pelajaran bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini, sehingga untuk bisa hati kita ikhlas atas kehendak Allah. Namun terkadang ya kita egois gitu ya, pengennya kita aja yang jauh didahulukan. Ya, Jadi bahasan mengislamkan hati ini berat, Ustaz. berat ya, Masya Allah. Memang. Baik, silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tafadhol. Tadi Bunda Nadia sudah angkat tangan kayaknya. Tafadhol. Kepencet tadi Ustaz. Oh my. Lupa saya Siap. mau tanya sekalian. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah kan terkadang pikiran kita itu yang jadi kemana-mana, jadi liar gitu. Gimana caranya menyeimbangkan hati sama pikiran? Makasih Ude. Baik, bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Hati dalam bahasa Indonesia itu kalau di bahasa Arab kan ada 3 terminologi. Jadi ada hati yang secara posisi itu ada di sebelah kanan tengah. Itu lever. Yang kalau kita sakit kuning dia masalah tuh.
hepar gitu ya. Ini hati, hepar. Dalam bahasa Arab ini kibdah ya, kibdah atau kabat, kibdah. Jadi kalau kita mau pesan rendang itu rendang kibdah, itu ada rendang hati, itu khas Payakumbuh biasanya. Jadi kibdah itu adanya posisinya di sebelah kanan bagian tengah ya, dekat lambung. Kemudian yang kedua ada jantung. Jantung itu disebutnya juga hati dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab namanya kolbun. Tetapi kolbun ini kemudian seringkali dihadapkan pada kondisi majaz secara bahasa, dia sebetulnya dinisbatkan atas afidah. Nah, afidah ini hati nurani. Posisinya hati nurani, ada yang masih ingat nggak? Saya pernah jabarkan. Hati nurani itu posisinya ada di mana? Kalau jantung itu ada di kiri atas, gitu ya. Kalau hati lever itu ada di kanan bawah. Kira-kira hati yang nurani itu ada di mana posisinya? Di tengah, Di tengah di mana posisinya? di pas deket jantung ya Ustaz ya. Oh, dekat jantung, ulu hati ya. Jadi organnya apa itu? Ulu hati? Apa sih nanti yang keket? Iya, secara bahasa, mari kita lihat. Surat 16 ayat yang ke-78. Kata afidah, itu Allah SWT sematkan, tapi dalam konteks, kalau kita kumpulkan ya, surat 16 ayat 78, surat 67 ayat 23, surat 23 ayat 9, ya. Itu bagian yang kemudian, nah, Mbak Mei matur nuwun, di otak. Jadi hati nurani itu adanya di otak. Hati nurani itu ada dua konteks. Yang kirinya berpikir, yang kanannya merasa. Nah, kalau tadi Tena dia minta saran bagaimana menyelaraskan antara otak kiri dengan otak kanan kinerja, hati dan perasaan, ya, pikiran dan perasaan, itu nyampurnya di otak semua. Kalau kita lihat surat 16 ayat 78, dikatakan bahwa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sungguh Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Pendengaran, penglihatan itu baik yang tunarungu maupun yang tunanetra pasti punya afidah, pasti punya hati nurani. Maka kemudian saya pernah jelaskan kalau yang tunanetra dan tunarungu tetap Allah SWT jadikan organ tubuhnya sebagai pengganti penglihatan, pengganti pendengaran. Pengganti pendengaran pada tunarungu adalah matanya berfungsi sebagai penangkap pesan dari bahasa isyarat. Kemudian indera penglihatan orang tunanetra dipindah ke tangan sehingga baca pakai braille, jalan nuntun pakai tongkat dan seterusnya, sehingga cuman dipindahkan saja antara organ yang satu dengan organ yang lain. Nah, dalam konteks ini bagaimana menyelaraskan antara otak kiri dan otak kanan? Ada nutrisi yang paling baik dalam otak kiri otak kanan itu Al-Quran dan hadis. Jadi kepatuhan, ketaatan, mengislamkan hati itu tadi. Jadi persoalan yang kemudian, loh ayatnya gitu bilangnya, hadisnya gitu bilangnya. Siap laksanakan harusnya gitu kan. Nggak ada lagi keinginan dari kita. Tapi kan, nah nggak ada lagi. Gitu. Betul yang kata Budi Darmi bilang tadi. Ya. Kehendak Allah, tapi terkadang manusia memaksakan diri. Gitu. Nah eh, ketika kita paham bahwa kehendak Allah itu begitu mendominasi dalam hidup kita, kan kita masih tetap berusaha untuk nego sama Allah. Jadi bagaimana menyelaraskan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri yang terlalu kita, gitu ya, dan otak kanan yang
terlalu gerambiang. Ada banyak kreativitas yang kemudian harusnya ketika contoh sholat. Sholat itu otak kirinya adalah hafalan. Otak kanannya merasa bahwa Allah SWT sedang memperhatikan kita. Sehingga dalam sholat itu kita bisa khusyuk. Kenapa? Karena Allah memperhatikan kita di otak kanan dalam bayangan pikiran kita. Dan kita tahu bahwa Allah sedang mengirimkan begitu banyak malaikat untuk memperhatikan kita. Pasti Teteh pernah satu masa di mana ketika ngelewatin segerombolan cowok gitu ya, itu pasti asa diperhatiin, asa pasti dilirik lah, digangguin lah apa segala macam. Itu ngerasa kayak nggak nyaman. Kalau Teteh pernah masuk ke satu tempat yang kita ngerasa kayak diliatin gitu ya, atau kalau dalam bahasa Ustadz Sahal itu spooky gitu ya, keeng gitu ya. Kita berarti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu langsung tahu-tahu bulu kuduk berdiri aja gitu ya. Dan itu kita merasa diperhatikan. Nah, bisakah kita menyelaraskan antara otak kiri yang versi kita dengan informasi yang sudah kita punya dengan bayangan bahwa Allah menghadirkan malaikat dan Allah mencatat apa yang sedang saya kerjakan dalam sholat. Kurang lebih seperti itu contoh yang sederhana. Tapi memang tidak sesederhana seperti itu ya. Artinya kita butuh kepada latihan-latihan yang kemudian setiap kita menjadi harus memahami apa yang idealnya kalau bicara tentang Allah SWT punya kehendak itu kira-kira kita menyikapinya seperti apa. Lagi-lagi belajar dari pelaut. Kita tidak bisa merubah arah angin tapi kita bisa merubah arah layar. Gitu. Wallahu a'lam. So, gitu teh. Budi bagus banget nih. Kehendak Allah Ustaz, karena saya selalu berprinsip saya buta dengan apa yang terbaik bagi saya di masa depan, tapi Allah Maha tahu. Apapun yang terbaik kata Allah saja. Kalaupun kadang galau dengan keadaan bukan tidak menerima, tapi hanya belum siap saja. Ujian dulu baru belajar dulu. Iya. Bisa dipahami. Gitu. Abah Husairi, syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiik. Baik. Silakan, ada yang lain? Iya, ini kesinggung semua nih masalahnya. Nggak ada yang nyaman ini. Iya betul Ustadz. Gimana Bu Zulfia? Baik, jika Baik, Ustaz. tidak ada, alhamdulillah. Jazakumullah khairan pada Ustaz Dodi Kadzalik, sudah barakallah. menyampaikan materinya, menyenangkan hati. Memang berat, tapi kita berusaha untuk mencoba ridho dengan kehendak Allah. Apapun yang Allah berikan pasti yang terbaik menurut Allah. Ya, Terakhir, kita Ustaz, perlu Anda tutup dengan surat baik. 67 ayat yang kedua, Ustaz. Silahkan Di sana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lagi-lagi respon spontan yang terbaik yang harus muncul dari kita. Jadi ketika kita tahu bahwa Allah menggonjang-ganjingkan hidup kita, yang harus muncul dari kita tetap ahsanu amala. Bahkan surat 18 ayat 7 juga sama. Gitu. Ahsanu amala. Jadi Rasulullah SAW menyatakan seperti tadi Ustaz Farul Razi sampaikan, ketika Allah hadirkan musibah, maka kemampuan bersabar itu jadi kebaikan. Dan ketika Allah hadirkan kenikmatan, maka kita syukur. Dan syukur pun jadi kebaikan. Maka Rasulullah SAW katakan, ajaban fi amri mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Dan tidak akan pernah bisa muncul sabar dan syukur itu kecuali pada hati orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Undur diri, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khair. Ya, asa an tu'ibu say'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, terkadang apa yang menurut kita baik, menurut Allah enggak. Yang mana menurut Allah itu tidak baik, kadang menurut kita baik, menurut Allah enggak. Karena seluruhnya Allah yang maha
mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu kembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang mau disampaikan terkait hitan, mungkin dari Dede Darmi atau Dr. Vicky. Persilakan. Dokter Vicky-nya ada nggak ya, Ustadz? Dokter Vicky. Dokter. Mana Pak Dokter? Oke, kalau masih nggak ada, saya sedikit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Saya kembali mengucapkan terima kasih pada jamaah MKI yang sudah mensupport kita semua untuk acara besok Sabtu yang sudah tinggal menghitung hari, sekarang 2 hari lagi insya Allah di Rumah Hitan Zidan, Rumah Hitan Keluarga Indonesia. Kami mengundang bagi jamaah yang berkesempatan hadir untuk hadir di sana, kita saksikan sama-sama program rutin kita. Karena beberapa waktu lalu ada yang nanya apakah program kita rutin. Dulu kita memang rencana bisa setiap akhir pekan, ternyata karena keterbatasan kita baru bisa insya Allah sebulan sekali. Seperti yang besok 6 Juli, sebetulnya itu program untuk bulan Juni, tapi karena suatu hal, jadi kita undur jadi tanggal 6 Juli. Sekali lagi, mohon dukungannya, supportnya untuk jamaah MKI sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang bisa hadir, yang dekat, yang jauh, merapat. Yang dekat harus hadir gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah para jamaah MKI rahimani wa rahimakumullah jami'an yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga Allah ridhoi kita mengawali aktivitas pagi kita dengan mengaji dan juga kita mengakhiri malam kita sebelum istirahat juga dengan mengaji, insyaallah. Baik, para jamaah MKI rahimani wa rahimakumullah jami'an, jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita niatkan, usahakan tentunya apapun yang kita keluarkan di jalan Allah, semoga Allah ridhoi, semoga Allah berikan pahala terbaik di sisinya. Mari sama-sama kita tutup kajian pagi hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.